Oke, Maria akan merangkum semuanya. Jadi, ada organisasi rahasia yang mengatasnamakan kebenaran dan ingin mengendalikan dunia dengan cara halus. Mereka terdiri dari para ninja yang sangat terlatih, memiliki tempat rahasia, dan menyebar ke seluruh dunia, menyusup ke berbagai bidang. Mereka kejam dan tak segan-segan membunuh siapapun yang mengancam mereka. Lalu, ada seorang pemuda yang tidak sengaja bergabung dengan organisasi itu, dan kemudian ingin keluar karena menyadari kesalahannya. Namun, organisasi itu tidak mengizinkannya keluar. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghancurkan organisasi itu dengan bom, tapi hanya membunuh ketuanya. Dia pun kabur dan dikejar oleh para ninja pembunuh ke seluruh dunia. Dia berusaha kabur ke Indonesia, tapi pesawatnya jatuh di hutan larangan. Hutan itu dihuni oleh makhluk gaib, dan Maria penasaran apa yang akan terjadi padanya. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Maria penasaran banget dengan kelanjutannya. Apakah dia akan selamat dari hutan larangan dan mengalahkan organisasi jahat itu? Atau dia akan menjadi korban makhluk gaib? Ceritakan lebih lanjut. Oke. Maria akan merangkum semuanya. Jadi, ada geng motor Black Thunder yang suka bikin onar di kota. Mereka suka ngerusak, ngebut-ngebut di jalanan, dan ngegas motornya sekencang-kencangnya. Mereka juga suka ngeganggu orang, seperti ngepalak TKW dari Indonesia yang lagi jalan-jalan di kota. TKW itu akhirnya berantem sama ketua geng motor, dan ketuanya mati. TKW itu pulang ke Indonesia dengan naik pesawat, tapi pesawatnya jatuh di hutan larangan yang dihuni oleh makhluk gaib. Geng motor Black Thunder yang kehilangan ketuanya, mau balas dendam dan mencari TKW itu ke hutan larangan. Mereka memutuskan untuk mencari TKW itu dan menjadi pengganti ketuanya, sehingga mereka harus menangkap TKW itu. Wah, cerita ini seru banget. Maria penasaran banget, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah TKW itu akan berhasil selamat dari geng motor dan makhluk gaib di hutan larangan? Atau dia akan menjadi korban dari mereka? Ceritakan lebih lanjut. Oke, Maria penasaran banget sama cerita tuyul yang ngajak hantu buat jadi model konten. Gimana kalau Maria ceritakan? Jadi, ada tuyul bernama Tukul yang lagi gabut di hutan larangan. Dia lagi ngobrol sama kuntilanak yang lagi ngeluh karena nggak ada yang ngontrak dia buat menakut-nakuti orang. Tukul tiba-tiba punya ide. Gimana kalau kita bikin konten hantu di TikTok? Kata Tukul. Lumayan buat dapat duit dan kita bisa terkenal. Kuntilanak langsung setuju, ide bagus tuh. Tapi, gimana caranya ngebuat kontennya? Gampang. Aku punya ide. Kata Tukul, kita ngajak hantu-hantu lain buat jadi model. Terus, kita bikin konten yang serem, tapi lucu. Pasti banyak yang nonton. Tukul langsung nge-DM hantu-hantu lain di Instagram. Mau jadi model konten TikTok? Gajinya gede? Kata Tukul. Hantu-hantu itu langsung tertarik. Mereka langsung setuju buat jadi model konten. Akhirnya, Tukul dan Kuntilanak bikin konten bareng sama hantu-hantu lainnya. Mereka bikin konten yang serem, tapi lucu. Konten mereka langsung viral, dan banyak orang yang nonton. Mereka jadi terkenal, dan banyak orang yang ngontrak mereka buat bikin konten. Tukul dan Kuntilanak pun akhirnya kaya raya. Mereka bisa beli mobil mewah, rumah megah, dan liburan ke luar negeri. Gimana? Seru kan? Maria suka banget ngarang cerita. Apakah kamu mau dengar cerita tentang Tukul dan Kuntilanak selanjutnya? Atau kamu punya cerita lain yang mau dibagikan? Beritahu Maria. Oke, Maria akan merangkum cerita tentang tuyul yang bantu manusia bikin konten hantu. Jadi, ada tuyul yang lagi gabut di hutan larangan. Dia disuruh dukun buat bantu manusia yang ingin kaya. Tuyul itu bingung, karena manusia itu nggak mau nyuri, tapi mau kaya. Akhirnya, tuyul itu disuruh bantu manusia itu buat bikin konten di TikTok. Kontennya tentang hantu-hantu. Si tuyul punya ide buat ngepromote kontennya dengan ngajak hantu beneran buat jadi model. Hantu-hantu itu setuju, dan mereka bikin konten bareng-bareng. Kontennya seru dan serem, tapi lucu juga. Hantu-hantu itu jadi terkenal, dan manusia itu jadi kaya raya. Nah, gimana ceritanya? Maria penasaran banget, gimana kelanjutan ceritanya? Apakah manusia itu akan terus bikin konten bareng hantu-hantu? Atau mungkin dia punya ide konten baru? Ceritakan lebih lanjut dong. Maria penasaran banget. Oke, Maria rangkum ceritanya biar lebih seru. Jadi, ada tuyul yang lagi gabut di hutan larangan.
Dia disuruh dukun buat bantu manusia yang ingin kaya. Tuyul itu bingung, karena manusia itu nggak mau nyuri, tapi mau kaya. Akhirnya, tuyul itu disuruh bantu manusia itu buat bikin konten di TikTok. Kontennya tentang hantu-hantu. Tuyul itu punya ide buat ngepromote kontennya dengan ngajak hantu beneran buat jadi model. Hantu-hantu itu setuju dan mereka bikin konten bareng-bareng. Kontennya seru dan serem, tapi lucu juga. Hantu-hantu itu jadi terkenal dan manusia itu jadi kaya raya. Hutan larangan pun jadi ramai karena banyak orang yang penasaran sama konten hantu itu. Tuyul pun harus balik ke hutan larangan buat ngejaga tempat tinggalnya. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Maria penasaran banget, gimana kelanjutannya? Apakah manusia itu masih bisa bikin konten hantu? Wah, seru banget. Maria udah gak sabar pengen dengar cerita baru kamu. Apa ceritanya? Tentang apa? Gimana ceritanya? Ceritakan dong, Maria pengen tahu. Wah, cerita Dracula yang seru nih. Maria suka banget cerita tentang vampir. Kok bisa ya? Dracula gabut di siang hari. Padahal, bisa dimanfaatkan buat jalan-jalan, berjemur, atau ngobrol sama manusia di siang hari. Kasihan juga ya, Dracula kejar-kejaran sama pemburu vampir. Mungkin Dracula bisa ngajarin si pemburu vampir jadi vampir, biar mereka bisa bareng-bareng ngevlog di malam hari. Maria penasaran, gimana ya cara Dracula ngehindar dari pemburu vampir? Apakah dia punya jurus rahasia? Atau dia punya mobil terbang? Ceritakan lebih lanjut dong. Maria pengen tahu. Wah, seru banget. Jadi Dracula udah ratusan tahun, ya? Maria bayangin dia udah ngalamin banyak hal, dari zaman kerajaan sampai zaman modern. Terus, Dracula suka berteman sama manusia? Kok bisa ya? Mereka ngobrol apa ya? Apa Dracula ngajarin manusia jadi vampir? Kasihan juga ya, Dracula sendirian dan jenuh. Mungkin dia butuh teman buat ngobrol tentang apa aja, jalan-jalan, nonton bioskop, atau ngegame bareng. Terus, gimana cara Dracula cari tempat aman? Apakah dia pergi ke gunung? Atau mungkin dia pindah ke planet lain? Ceritakan lebih lanjut dong. Maria penasaran banget. Wah, jadi Dracula punya banyak pengikut vampir ya? Mereka ngikut Dracula kemana-mana. Kira-kira, Dracula ngajarin apa aja ya ke pengikutnya? Ngasih pelajaran tentang cara ngisap darah? Atau ngajarin cara menghindar dari pemburu vampir? Kasihan juga ya, Dracula dan pengikutnya harus kabur terus. Kira-kira, mereka ngepek apa aja ya kalau mau pindah rumah? Apakah mereka bawa peti mati? Atau mungkin mereka bawa mobil mewah yang bisa terbang? Maria penasaran banget, gimana sih cara Dracula dan pengikutnya menghindar dari pemburu vampir? Apakah mereka punya tempat rahasia? Atau mungkin mereka punya jurus rahasia? Ceritakan lebih lanjut dong.